Saudaraku yang dirahmati Allah, kamu mungkin merasa hidupmu baik-baik saja, tapi diam-diam hatimu sering terasa kosong. Rezeki datang, tapi entah kenapa tetap terasa kurang. Doa sudah kau panjatkan berulang-ulang, tapi jawabannya tak kunjung datang. Pernahkah kamu bertanya, apa yang sebenarnya kurang? Bisa jadi bukan usahamu yang salah, tapi mungkin hatimu belum benar-benar mengetuk pintunya dengan cara yang lembut. Saudaraku, ada luka yang tak terlihat, ada beban yang tak bisa dibagi, ada harapan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Dan di balik semua itu, Allah punya satu nama yang jika kau sebut dengan tulus, seluruh langit akan bersaksi atas kasih dan kelembutannya. Nama itu adalah Ya Latif. Zikir yang sederhana tapi mampu menembus langit, menggetarkan takdir, dan mengundang rezeki dari arah yang tak pernah kau duga. Hari ini, mari kita kenali, kita renungi, dan amalkan zikir yang sangat istimewa ini. Zikir yang bisa menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki serta keberkahan dari langit. Mari simak hingga akhir agar kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang terkadang membuat hati terasa berat dan penuh kegelisahan. Namun di balik setiap kesulitan, Allah menyimpan rahmat dan kasih sayang yang tiada batas. Nama-nama Allah yang mulia adalah pintu-pintu pengharapan dan kekuatan bagi kita untuk bertahan dan bangkit. Salah satu nama Allah yang memiliki makna sangat dalam dan menyentuh adalah Ya Latif, yang berarti Allah yang maha lembut. Nama ini bukan sekadar kata, melainkan wujud dari kasih sayang Allah yang penuh kelembutan dan rahmat, yang datang pada saat dan dengan cara yang tak pernah kita sangka. Dengan menyebut nama ini, kita mengundang kelembutannya masuk ke dalam setiap sisi kehidupan kita, menenangkan jiwa, dan membuka jalan keluar dari setiap masalah. Zikir Ya Latif memiliki keutamaan besar yang akan menguatkan hati dan memberi ketenangan dalam menjalani kehidupan. Di antara keutamaan zikir Ya Latif adalah sebagai berikut. Pertama, mendatangkan rezeki. Zikir ini bukan sebagai pengganti usaha, tapi adalah ikhtiar batin. Dengan menyebut Ya Latif, kita berserah dan percaya bahwa Allah tahu kebutuhan kita meski tidak terucap. Rezeki datang dari arah yang tak terduga. Kedua, mempermudah terkabulnya hajat. Zikir ini sering diamalkan oleh mereka yang memiliki hajat besar seperti jodoh, pekerjaan, kesehatan, atau keberkahan keluarga. Dengan Ya Latif, kita berharap kasih sayang Allah memudahkan dan mengabulkan doa kita. Ketiga, pertolongan saat kesulitan. Saat merasa terhimpit atau kehilangan arah, berwudulah dan dirikan sholat hajat 2 rakaat, lalu bacalah Ya Latif sebanyak 129 kali. Insya Allah jalan keluar akan terbuka
karena Allah tidak meninggalkan hambanya sendirian. Keempat, menenangkan jiwa dan menjaga kesehatan mental. Membaca zikir ini setelah sholat fardu dapat menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan menghilangkan stres. Selain membaca Ya Latif, dianjurkan juga untuk membaca surat Asyura ayat 19 sebanyak 9 kali. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Artinya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah seorang bapak penjual es keliling. Usianya sekitar 40-an, tubuhnya sederhana tapi penuh semangat. Setiap hari ia berkeliling dari satu komplek ke komplek lain, meski panas dan lelah terlihat di wajahnya. Suatu hari saya iseng bertanya, "Pak, bagaimana Bapak kuat jalani semua ini setiap hari?" Dia tersenyum pelan dan berkata, "Nak, saya juga manusia biasa. Capek pasti ada. Tapi setiap habis subuh, sebelum mulai kerja, saya duduk sebentar di atas sajadah. Saya baca zikir Ya Latif sambil mohon kepada Allah agar diberi kemudahan, rezeki yang halal, dan perlindungan sepanjang hari." Dia menambahkan, "Saya percaya Allah maha lembut. Dia tahu apa yang saya butuhkan, meski saya tak selalu bisa mengatakannya. Saya hanya bisa terus berzikir, Ya Latif, Ya Latif, sampai hati saya merasa tenang dan yakin bahwa semua akan baik-baik saja." Dari bapak sederhana itu, saya belajar bahwa zikir Ya Latif bukan sekadar kata-kata, tapi doa yang menguatkan, penuh keyakinan, dan menyentuh hati dalam menghadapi kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Anda ingin mengamalkan zikir ini, berikut langkah-langkahnya. Pertama, luruskan niat bahwa zikir ini adalah bentuk ibadah dan permohonan kepada Allah demi keberkahan dan ridha-Nya, bukan sekadar mencari dunia. Kedua, pilih waktu utama membaca zikir ini, yaitu setelah sholat subuh dan maghrib. Namun, Anda bisa membacanya kapan saja. Ketiga, jika Anda memiliki hajat khusus, misalnya ingin melunasi hutang, mencari solusi atas kebutuhan mendesak, atau memohon jalan keluar atas kesulitan hidup, amalkan di waktu mustajab, yaitu di sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2 malam. Karena pada waktu ini Allah turun langsung ke langit bumi untuk mendengar doa-doa hambanya yang ikhlas melaksanakan sholat malam. Setelah syalat, bacalah istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Lanjutkan dengan salawat Nabi sebanyak 100 kali. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca zikir Ya Latif sebanyak 129 kali. Lalu bacalah surat Asyura ayat 19 sebanyak 9 kali. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Setelah selesai, akhiri dengan doa sesuai bahasa hati Anda, mohon kemudahan rezeki, kelancaran urusan, dan dikabulkannya hajat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tidak ada jalan mudah tanpa ujian dan tantangan. Kadang rezeki datang terlambat, doa terasa belum terkabul, dan beban hidup terasa berat. Namun, disinilah letak kekuatan kita sebagai hamba Allah, yaitu kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Sabar bukan berarti diam atau menyerah, tapi sikap yang penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar dan maha lembut dalam mengatur segala urusan kita. Zikir Ya Latif mengajarkan kita untuk selalu memohon kelembutannya, mempercayai bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan di baliknya. Selain itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun itu.
Bersyukur membuka pintu-pintu keberkahan dan membuat hati kita lebih lapang menerima segala ketetapannya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Teruslah berzikir, teruslah berserah, dan jangan putus asa walau jalan terlihat gelap. Karena dengan kesabaran dan zikir yang tulus, Allah akan membuka pintu rezeki, melembutkan hati, dan memberi jalan keluar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Semoga zikir ya Latif ini menjadi teman setia dalam setiap langkah kita, membawa ketenangan, keberkahan, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Ingatlah, kelembutan Allah selalu dekat bagi siapa saja yang memohon dengan hati yang bersih, sabar, dan penuh syukur. Teruslah berjuang saudaraku, karena di balik sabar, syukur, dan doa tersimpan rahasia besar dari Allah yang Maha Lembut. Jangan pernah meremehkan kekuatan zikir. Zikir bukan sekadar ucapan, ia adalah nyawa dari harapan, bisikan lembut dari jiwa yang lelah, dan tali yang menghubungkan hati kita dengan Allah. Amalkan zikir ya Latif dengan keyakinan, ucapkan dengan khusyuk, dengan harap, dan dengan pasrah. Insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka, dan pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Semoga Anda selalu berada dalam lindungannya. Semoga rezeki Anda dilapangkan, hati Anda ditenangkan, dan hidup Anda dipenuhi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.